Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, kita sering menunggu momen besar untuk mulai berubah. Kita menunggu waktu yang terasa istimewa, menunggu suasana yang terasa tepat, menunggu momen yang menurut kita sempurna. Padahal, seringkali perubahan besar justru dimulai di waktu-waktu yang tenang, di saat tidak banyak orang memperhatikan, di saat tidak ada sorotan. Dalam kalender Islam, ada satu bulan yang berada tepat di posisi itu. Bulan yang tidak terlalu ramai dibicarakan, tidak terlalu ditunggu, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Bulan itu adalah Sya'ban. Di video ini, kita akan membahas 5 keistimewaan bulan Sya'ban. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan ritme yang pelan, agar setiap poinnya benar-benar bisa dipahami. Poin pertama, Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan. Sya'ban sering disebut sebagai bulan yang dilalaikan manusia, bukan karena tidak penting, tapi karena posisinya berada di tengah. Rajab sering dianggap sebagai bulan pembuka, Ramadan dianggap sebagai puncak ibadah. Sya'ban berada di antara keduanya, dan disitulah masalahnya. Manusia cenderung fokus pada awal dan akhir, pada pembukaan dan puncak. Sementara bagian tengah sering dianggap sekedar penghubung. Padahal, dalam banyak hal, bagian tengah justru menentukan kualitas hasil. Sya'ban mengajarkan kita tentang nilai kesadaran. Beribadah bukan hanya soal momen besar, tetapi tentang kehadiran hati di setiap waktu. Ketika banyak orang mulai lengah, ketika perhatian mulai beralih ke hal lain, Sya'ban hadir sebagai kesempatan untuk beribadah tanpa distraksi, tanpa euforia, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi dari siapapun. Ibadah di bulan ini seringkali lebih jujur, lebih sunyi, dan lebih dekat dengan keikhlasan. Poin yang kedua, bulan diangkatnya amal-amal tahunan. Salah satu keistimewaan paling penting dari bulan Sya'ban adalah, di bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Bukan hanya amal besar, bukan hanya ibadah yang terlihat, tetapi juga hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Ucapan yang kita lontarkan tanpa sadar, niat yang tersembunyi di dalam hati, pilihan-pilihan kecil yang membentuk kebiasaan hidup kita. Semua itu dicatat, dan di bulan Sya'ban, semua itu diangkat. Karena itulah, Rasulullah SAW menyukai amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Puasa membantu seseorang untuk menenangkan diri, mengurangi impuls, dan melihat hidup dengan lebih jernih. Sya'ban menjadi waktu refleksi alami, bukan untuk merasa bersalah berlebihan, tetapi untuk memahami diri sendiri. Setahun terakhir telah berlalu, dan Sya'ban memberi ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Apa yang selama ini mendominasi hidupku? Dan kemana arah langkahku setelah ini? Poin yang ketiga, bulan yang paling banyak digunakan Rasulullah untuk puasa sunnah. Dari riwayat yang ada, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan sekedar bulan pengantar. Rasulullah SAW sangat memahami ritme kehidupan. Beliau tidak menumpuk ibadah secara mendadak. Semua dilakukan bertahap. Puasa di bulan Sya'ban berfungsi sebagai penyesuaian. Tubuh dilatih, pikiran dilatih, hati pun dilatih. Puasa mengajarkan kesederhanaan, mengurangi ketergantungan pada hal-hal fisik, dan memberi ruang bagi ketenangan batin. Di tengah dunia yang terus menuntut, Sya'ban mengajarkan kita untuk menahan, bukan menolak hidup, tapi menyeimbangkannya. Poin yang keempat, keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban, ada satu malam yang mengingatkan kita tentang pentingnya kondisi hati. Malam nisfu Sya'ban sering dikaitkan dengan ampunan Allah. Namun ada satu pesan penting yang menyertainya, bahwa ampunan itu terhalang oleh kesyirikan dan oleh hati yang dipenuhi dendam. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya soal rutinitas, tetapi juga soal relasi kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Memaafkan bukan hal mudah, namun menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Malam nisfu Sya'ban mengajak kita untuk berhenti sejenak,
melihat ke dalam diri, dan bertanya, apa yang masih aku simpan di hati? Apa yang perlu aku lepaskan? Poin yang kelima, Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Sya'ban bukan tujuan akhir, ia adalah proses. Ramadan jarang berhasil bagi mereka yang datang tanpa persiapan. Sya'ban memberi waktu untuk menata ritme hidup, menyesuaikan pola ibadah, dan memperbaiki kebiasaan kecil. Tidak harus sempurna, cukup konsisten. Sedikit demi sedikit, pelan tapi sadar. Sya'ban mengingatkan kita bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah yang tidak terlihat. Kalau video ini terasa relevan, silahkan tekan tombol like, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Kamu juga bisa berbagi di kolom komentar, bagaimana biasanya kamu menjalani bulan Sya'ban. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus membahas hal-hal sederhana yang sering terlewatkan dalam hidup. Semoga Sya'ban menjadi bulan yang lebih kita sadari, lebih kita hargai, dan lebih kita manfaatkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.